Kadang keadilan datang dari tempat yang gelap, sunyi, dan dingin. Aku dapat cerita dari seseorang yang tinggal di kosan gang sempit. Gang yang kalau malam, lampunya pun ragu buat masuk. Bayangan memanjang, tembok retak, dan setiap langkah terasa mengawasi. Di gang itu ada satu tabrak lari, ada satu kematian, dan satu kalimat di pemakaman yang bikin semua orang diam sampai angin pun berhenti. Dan sejak hari itu, lorong kosan itu nggak pernah benar-benar sepi lagi. Hai guys, thank you for coming and welcome back ke segmen Kerok, kisah epik horor. Kamu, aku, kita. Bareng aku, Refty Betrisva. Nama ibu itu Ibu Ririn, pedagang nasi uduk langganan kami. Setiap subuh, dia selalu lewat depan kami, membawa gerobak kecil, bau uap nasi dan rempah masih menempel di bajunya. Kalau lewat, pasti menyapa. Selamat pagi nak, udah pada sarapan? Suaranya serak, tapi hangat. Kalau ada penghuni kosan yang belum makan, dia sering nyisain lauk lebih guys ya. Sepotong ayam, tempe goreng, atau kerupuk. Hal kecil seperti inilah yang bikin kami merasa pagi kami dimulai dari hal yang nyaman. Sampai suatu hari, semuanya berubah. Motor ngebut di gang sempit, nggak berhenti, nggak nengok, nggak tanggung jawab. Dan yang bikin kami terpukul bukan cara meninggalnya saja guys ya, tapi yang ditinggalkan. Anak tunggalnya yang masih SMA. Di pemakaman Ibu Ririn, anaknya berdiri paling dekat dengan liang lahat. Tangannya gemeteran, matanya merah, dan saat tali pocong ibunya mau dilepas, dia melakukan sesuatu yang bikin satu pemakaman langsung sunyi. Anak itu tiba-tiba menahan tangan penggali kubur, pelan tapi tegas. Jangan dilepas, katanya. Biar ibu cari sendiri siapa yang udah nabrak dia. Semua orang terdiam, gak ada yang berani ketawa, gak ada yang berani negur. Angin akan berhenti di langit-langit pemakaman. Daun-daun di sekitar pohon teram besi ikut terdiam guys ya. Burung pun mendadak sunyi. Rasanya waktu itu ikut menahan nafas. Aku berdiri agak jauh, jantungku berdegup kencang sampai terasa di tenggorokan. Sekilas aku ingin menoleh, mencari orang dewasa yang bisa menenangkan anak itu. Tapi semua mata tertuju pada gerakan tangannya yang menahan tali pocong. Aku pikir mungkin ini cuma sekedar emosi anak yang lagi kalut. Tapi ada sesuatu yang aneh. Nada suaranya bukan sekedar sedih ya guys ya. Matanya seperti menembus sesuatu yang gak terlihat. Sebuah kemarahan. Takut dan kesedihan bercampur jadi satu, lebih tajam dari rasa kehilangan biasa. Di sekitarku, aku mulai sadar, pemakaman itu tidak seperti biasanya. Tanah yang digali terasa dingin, lembab dan bergetar di bawah kaki. Bau tanah basah menyebar, bercampur aroma bunga melati yang sudah mulai layu. Aroma itu lengket, menusuk hidung, dan entah kenapa membuat kulit merinding. Malamnya, kosan kami berubah. Lorong sempit yang biasanya sunyi terasa lebih berat. Seperti bayangan di dinding tampak bergerak sendiri. Suara jangkrik dan daun kering yang biasa menemani tidur kini terasa terlalu keras guys, terlalu nyata. Dan bau tanah basah dan melati dari pemakaman masih tersisa di udara seolah menempel pada tiap sudut gang, menempel pada tiap pintu kamar, menunggu untuk bangkit. Dan aku baru sadar setiap sudut gang itu mulai terasa hidup. Ada sesuatu yang mengintai dan aku merasa malam ini kosan kami bukan lagi tempat yang aman. Jam 1 malam biasanya lorong hanya dihuni suara jangkrik atau suara motor yang lewat jauh di jalan utama. Tapi malam itu ada sesuatu yang lain, sesuatu yang berat. Gubrak, gubrak, gubrak pelan, berirama, berat, seperti karung beras yang basah dijatuhkan berulang kali di lorong. Suara itu tidak sekedar jatuh guys, tapi terasa menekan lantai, menembus dinding, dan menghantam dada setiap orang yang mendengarnya. Aku menahan nafas. Suara itu makin dekat, berhenti tepat di depan kamar sebelah kamarku.
Kamar itu dihuni penghuni baru, pendiam, misterius, dan sejak kecelakaan Bu Ririm, dia nggak pernah lagi keluar kamar. Pintu itu selalu terkunci rapat. Dan dari balik pintu itu, aku mendengar tangisan yang tertahan. Bukan tangisan biasa, bukan pula isak yang bisa dihentikan dengan kata-kata yang menenangkan. Ini adalah tangisan orang yang takut ketahuan, yang mencoba menahan rasa panik dan juga tahu sesuatu yang buruk sedang menatapnya dari lorong. Aku menempelkan telingaku lebih dekat, suara itu pecah menjadi deru pelan, nafas yang tersengal, desahan yang sulit diterjemahkan, jantungku berdegup lebih kencang, guys. Aku hampir ingin memanggilnya, memecahkan keheningan, tapi aku takut. Takut jika suara itu akan berhenti pada saat aku menggerakkan bibirku. Lorong tiba-tiba terasa lebih panjang, lebih gelap, dan bayangan kami terlipat. Digandakan menari di dinding yang retak-retak, seolah menyebut sesuatu yang bergerak di antara bayangan. Bau tanah basah dari makam di malam itu dan aroma melati masih menempel di udara menambah rasa sesak di dada. Aku tahu, malam ini lorong itu hidup. Tidak sekedar gang sempit yang biasa kami lewati. Ada sesuatu yang berjalan, mengamati, dan menunggu tepat di depan pintu kamar itu. Aku memberanikan diri mengintip lewat lubang kecil, lubang kunci guys ya. Jantungku berdegup kencang, lorong terlihat kosong. Gak ada seorang pun, hanya bayangan temaram dari lampu yang setengah mati memantul di dinding retak dan lantai semen yang lembab. Tapi baunya bau tanah basah, bukan bau tanah biasa yang setelah hujan, tapi bau tanah yang berat, dingin dan hidup, tercampur dengan aroma bunga melati yang sudah layu, menempel di udara, menyengat, lengket di hidung. Setiap tarikan napas membuat kepalaku pusing seolah lorong itu ikut menempel padaku, guys. Suara gubrak itu terdengar lagi, pelan, berat, berhenti, pindah, dan tiap kali berhenti suara di depan kamar yang sama. Kamar penghuni baru yang sejak kecelakaan Bu Ririn tak pernah membuka pintu. Pintu itu selalu rapat. Dari balik pintu itu tangisan makin jelas, bukan tangisan minta tolong, tapi tangisan ketakutan yang dalam. Orang yang diingatkan akan sesuatu yang terlalu mengerikan untuk dilihat. Aku nahan nafas. Takut jika suara langkahku atau desahku itu terdengar. Rasanya ada sesuatu yang mengikuti gerakanku, atau gerakanku menimbulkan sesuatu yang mengintai dari lorong. Tangan dingin tiba-tiba menyentuh lenganku. Bulu kuduk meremang dan hawa malam itu terasa menekan seolah lorong ingin bicara, ingin menyampaikan rahasia yang tertinggal dari dunia lain. Aku sadar malam itu bukan sekedar malam biasa. Lorong itu hidup, setiap sudut, tiap bayangan, tiap bau, semuanya bergerak bersama cerita yang belum selesai. Dan aku berada di tengahnya, menunggu sesuatu yang mungkin tidak ingin kulihat, tapi tidak bisa kulepaskan pandangan. Paginya, lorong kosan terasa lebih sunyi daripada biasanya. Matahari mulai menembus celah-celah dinding, tapi sinarnya pucat seolah takut menyikap sesuatu yang masih tertinggal dari malam sebelumnya. Tiba-tiba pintu kamar sebelah terbuka. Penghuni kamar itu keluar terburu-buru membawa koper, mukanya pucat, matanya cekung seperti orang yang semalaman tidak tidur atau bahkan tidak berani tidur. Rambutnya acak-acakan, baju kusut, tapi ada sesuatu yang lebih menakutkan daripada penampilan. Aura ketakutan yang menempel pada gerakannya seperti bayangan hitam yang mengikuti tiap langkahnya. Dia menggunakan masker, guys ya. Ketika dia lewat di depanku, aku tanpa sengaja menatap pergelangan kakinya. Ada memar biru keunguan, jelas bentuknya seperti bekas ikatan tali yang kencang, simetris. Gak mungkin terbentuk tanpa sengaja. Nafasku tercekat, rasanya ingin merayap dari ujung kaki sampai kepala. Dia tidak menoleh, gak pamit, hanya berjalan cepat, menembus lorong sampai hilang di ujung gang. Suara langkahnya memudar, tapi rasa takutnya tetap menempel di udara. Dan sejak hari itu, kamar itu kosong selamanya. Pintunya terkunci rapat dan tidak ada yang berani mendekat. Lorong kembali hening, tapi heningnya berbeda. Ada sesuatu yang tersisa. Bayangan masa lalu, ketakutan yang membeku, seolah setiap sudut, tiap celah tembok menyimpan tatapan mata yang tidak terlihat. Setiap pagi, aku masih merasakan sisa hawa.
Yes, sisa hawa itu. Ketika melewati lorong, bau tanah basah dan melati malam sebelumnya meski memudar masih menempel samar di hidung. Suara jangkrik terasa lebih keras, tapi lorong tetap terasa menekan. Rasanya lorong itu ingin mengingatkan, ingin memperlihatkan apa yang terjadi semalam. Dan aku tahu, beberapa rahasia di lorong itu tidak akan pernah hilang begitu saja. Beberapa hari kemudian aku ngobrol sama penjaga warung depan gang. Suaranya berat, seperti menelan kata-kata yang takut keluar. Motor yang nabrak Bu Ririn warnanya sama kayak motor anak kos itu, katanya. Akhirnya hampir berbisik. Motor itu sudah dijual pagi itu juga. Tidak ada laporan polisi, tidak ada penyelidikan. Semua orang bergerak seolah sudah selesai. Suara gubrak di lorong berhenti. Bau tanah basah hilang. Aroma melati tidak lagi menempel udara. Lorong kembali hening. Tapi aku tahu, sesuatu belum selesai. Ada sesuatu tersimpan di balik kamar kosong itu. Rahasia yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang hadir saat malam tabrak lari. Rahasia ini, jika terungkap, akan mengubah cara kita memandang lorong sempit itu. Sejak itu, aku selalu merasa lorong itu menatapku, menunggu aku mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Seminggu kemudian aku bantu ibu kos ngecek kamar kosong itu, guys. Kamarnya bersih, terlalu bersih. Di kolong kasur, aku menemukan satu barang, helm motor, yang catnya terkelupas dan di sampingnya ada bekas benturan lama. Ibu kos langsung pucat. Itu helm punya anak Bu Ririn. Penjaga warung akhirnya jujur. Malam tabrak lari itu, motor memang berhenti di ujung gang. Lampunya dimatikan, mesinnya dimatikan. Yang turun dari motor, anak Bu Ririn sendiri. Ibunya masih hidup, masih manggil namanya, tapi anak itu panik, takut, dan lari. Penghuni kamar sebelah melihat semuanya, guys. Suara gubrak-gubrak, bukan suara mayat yang diseret. Itu suara Bu Ririn yang jatuh berlutut di depan pintu kamar saksi. Bau tanah dan melati bukan bau kematian. Itu bau pemakaman yang belum diterima. Tangisan di kamar itu bukan karena diserang, tapi karena dia melihat Bu Ririn berdiri di lorong dengan wajah ibu yang kecewa. Dan di belakangnya berdiri anaknya sendiri, kakinya terikat tali pocong, kencang, simetris. Lorong itu tidak pernah kosong, tidak pernah benar-benar sepi. Hanya kita yang tidak mengerti siapa yang benar-benar hadir di sana. Anak Bu Ririn gak pernah dilaporkan hilang, secara administratif dia memang gak kemana-mana. Dan sampai sekarang kadang warga masih dengar suara motor di starter jam 1 malam, guys. Mesinnya hidup tapi motornya gak jalan. Dari ujung lorong kadang terdengar suara pelan. Bu, aku pulang. Karena lorong kosan itu memang gak pernah benar-benar sepi. Yang pulang bukan orang hidup. Oke guys, itu tadi ceritanya. Thank you buat kalian yang udah dengerin sampai selesai. Kalau kalian suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share cerita ini ke teman-teman kalian yang suka dengerin cerita-cerita horor. Dan juga jangan lupa untuk aktifin loncengnya supaya kalau aku update atau post cerita, kalian akan dapat langsung notifikasinya. Sekian dari aku ya. Sampai ketemu di Kerok berikutnya. Aku Rafti Beatrice pamit. See you. Bye-bye.